Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, segenap tim Uswah Sumbar yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf karena terlambat. Tapi dibalik kecemasan sebenarnya mau dak lo cameh-cameh benar Bapak Ibu. Insyaallah alhamdulillah Ustadz Riri Sugio sudah bergabung bersama kita. Nah, yang selama ini menghilang beberapa tahun belakangan kan, sudah menghilang, alhamdulillah sekarang kembali lagi, bukan hanya membawa kamera, tapi beliau juga membawa kitab dan ilmu di kepala. Jadi kalau seandainya ambo tadi tidak sempat datang kajian juga, tadi macet Bapak Ibu dari arah Pasaraya ke sini, beliau sudah siap turun insyaallah. Ya, sudah ready. Ya Bang Ri. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bahas salat sunnah dan kita akan fokus pada salat tahajud dulu. Salat sunnah tahajud. Kenapa kita pilih salat sunat tahajud? Karena ini salat sunat yang kemudian dipilihkan oleh Allah, bahkan disebutkan secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Salat tahajud disebutkan secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita temukan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan di sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud sebagai nafilah ibadah sunnah bagimu. Jadi tahajud ini bagian dari sholat sunnah ternyata Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat dulu Bapak Ibu, sholat tahajud disebut juga dengan sholatul lail. Jadi bertahajud disebut juga dengan qiyamul lail. Itu di satu sisi. Tapi pada hakikatnya Bapak Ibu, salat tahajud dengan salatul lail itu dua hal yang berbeda. Walaupun nanti tahajud itu menjadi bagian dari salatul lail. Tahajud menjadi bagian dari salatul lail, salat malam. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Sifat Ibadah Nabi. Ada 4 jilid itu. Di bagian di kitab Sifat Salat Nabi diungkap bahwa salat itu Bapak Ibu dibagi dua. Ini juga pernah kita singgung. Salat itu dibagi dua. Ada namanya salatun nahar, salat siang. Ada namanya sholatul lail, sholat malam. Ada sholat siang, ada sholat malam. Kita pilah dulu. Nah, di mana batasnya? Batas sholat siang dan sholat malam itu, sholat siang mulai dari sholat subuh sampai sholat isya dan sholat sunnah pengiringnya. Mulai dari sholat subuh sampai sholat isya dan sholat sunnah pengiringnya. Maka sholat qobliyah subuh
dan sholat ba'diyah isya itu bagian dari sholatun nahar, sholat siang. Jadi mulai dari qabliyah subuh sampai nanti ba'diyah isya itu sholat siang. Itu sholat siang namanya, sholatun nahar. Selesai dari ba'diyah isya, nanti setelah sholat isya kita sholat ba'diyah isya. Kalau ada sholat setelah itu, setelah ba'diyah isya itu, maka sholat itu disebut dengan sholatul lail. Kayak bulan Ramadan sudah ba'diyah isya kita mendengar ceramah, sudah itu sholat tarawih kan Bapak Ibu. Nah, sholat tarawih itu sudah masuk dalam kelompok sholat malam dia, sholatul lail. Nah, jadi sholat malam itu mulai dari isya, ba'diyah isya sampai nanti sholat yang pembatasnya qabliyah subuh. Dan rata-rata pembatas waktu malam itu waktu sahar. Maka aktivitas ibadah, terutama sholat-sholat yang kita kerjakan, mulai dari ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, pokoknya sholat-sholat yang di malam hari itu disebut dengan sholatul lail, sholat malam. Ketika sholat malam ini kita kerjakan, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya, itu kita kerjakan. Aktivitas kita mengerjakan itu disebut dengan qiyamul lail. Jadi sekarang kita sedang ngapain? Sedang qiyamul lail. Berarti dia sedang mendirikan sholatul lail. Nah, itu dia. Oke Pak Ibu? Nah, itu dulu. Nah, pembedanya maka di antara pembedanya bagaimana? Pembedanya seperti juga pernah kita ungkap bahwa kan bacaan sholat itu macam-macam tuh Bapak Ibu. Bacaan sholat macam-macam. Kita ambil contohnya doa iftitah. Doa iftitah kan ada 12 macam. Dan doa iftitah yang jadi favorit Nabi itu kan Allahumma ba'id sama wajjahtu. Allahumma ba'id yang ada di surah yang ada di hadis Al-Bukhari 744. Wajjahtu yang ada di hadis Muslim 1848. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita biasanya baca Allahumma ba'id atau wajjahtu? Wajjahtu ya Pak? Wajjahtu yang apa sebelah kiri mau wajjahtu, Pak sebelah kanan Allahumma ba'id. Sebelah kanan Allahumma ba'id. Yang depan Allahumma ba'id jauh. Ibu-ibu Allahumma ba'id jauh. Oh iyalah, dek bagian siku kau tuh Allahumma ba'id ya. Iyalah, sebagian siku Allah wajah tuh. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholatnya sholat siang, beliau lebih memilih Allahumma ba'id. Tapi kalau sholatnya sholat malam, Rasulullah lebih memilih wajjahtu. Jadi kiranya Bapak Ibu, beda sholat Nabi antara sholat malam dengan sholat siang itu. Siang Allahumma ba'id, malam wajjahtu. Kalau awak mau siang mau malam wajjahtu tetap wajjahtu ya Pak. Si lumayanlah daripada tidak punya wajah sama sekali Pak. Ya, itu bedanya Bapak Ibu, itu bedanya. Dan apa rahasianya nanti itu? Rahasianya ada tuh. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sholatul lailnya, sholat malam. Nah, sekarang kita pilih dulu. Malam itu Bapak Ibu, dia ada 3 bahasanya dalam Al-Quran. Kita akan temukan nanti di dalam misal surah Al-Baqarah ayat 286. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafatu ila nisaikum. Atau jadi di situ malam dibahasakan oleh Allah dengan kalimat lailah. Lam ya lam tamarbutah. Lailah, lailatun. Kemudian juga kita akan temukan nanti dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai tamarbutah di belakangnya Pak Ibu, malam itu. Lailah. Nah, Bapak Ibu, kalau bahasa Al-Quran itu lailah, maka malam yang dimaksud adalah dari maghrib sampai subuh.
Itu malamnya. Itu kita sederhanakan saja, dari maghrib sampai subuh. Maghrib jam 6:30, subuh jam 5. Maka mulai dari 6:30 sampai jam 5 malam bahasanya, dan itu lailah di dalam bahasa Arabnya. Maka dipilihkan kalimatnya lailah. Satu. Yang kedua, ada al-lail namanya. Al-lail. Dan nanti kita akan temukan dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila. Al-lail di situ. Pakai alif lam, tidak ada tamar butoh di belakangnya. Al-lail. Qumil laila illa qalila. Atau dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, al-lail juga. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam juga di situ Bapak Ibu. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di bagian malam itu. Nah, malam juga di situ, tapi bahasanya al-lail. Nah, Bapak Ibu, kalau bahasanya al-lail kita temukan dalam Al-Qur'an, maka malam yang dimaksud oleh Allah itu adalah rentang waktu dari Isya sampai subuh. Itu al-lail bahasanya. Maka aktivitas malam dari Isya sampai subuh bahasanya al-lail. Kalau dari maghrib sampai subuh bahasanya lailah. Lailah. Ada satu lagi bahasa malam di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, di situ lailan. Pakai tanwin di belakangnya, tidak pakai tamar butah. Lam ya lam pakai alif. Lailan. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Malam juga maksudnya. Nah, kalau malam dibahasakan oleh Allah dengan bahasa lailan, maka rentang waktunya nisful lail. Lailan itu nisful lail. Kalau lail tadi dari Isya sampai subuh, maka lailan bagi 2 dari Isya sampai subuh itu lailan. Kalau awak lataan sederhanakan Isya jam 8, subuh jam 5, maka dari jam 8 sampai jam 5 kita bagi 2, maka sebagian yang kedua itu lailan bahasanya. Jadi Isra Mi'raj itu kan bahasanya lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu akan berlangsung lewat dari separuh malam. Jadi tidak dari sanjo Isra Mi'raj. Tidak dari sanjo. Kejadian Isra Mi'rajnya itu. Nah, dia lewat dari separuh malam. Itu yang lailan. Oke. Kalau Lailatul Qadar berapa menit Ustaz? Berapa lamanya Lailatul Qadar itu dalam riwayat disebutkan 5 sampai 10 menit. Tapi Bapak Ibu, yang khairum min alfi syahrin, yang bernilai lebih baik dari 1000 bulan itu akan terhitung amalan dari maghrib sampai subuh. Karena bahasanya lailah. Lailah berarti Lailatul Qadar, malam Qadar. Walaupun inti malam Qadar itu ada riwayat yang menyebutkan 5 sampai 10 menit, tapi yang dinilai yang khairum min alfi syahrin itu ibadah dari maghrib sampai subuh. Nah, begitu dia. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ambil al-lail, karena tahajud qiyamul lail, salatul lail. Salatul lail yang kalau kita kerjakan menjadi qiyamul lail. Berarti kalau salatul lail, maka aktivitas tahajud itu baru akan dimulai, rentang waktu pelaksanaannya dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai subuh berapa jam tuh Bapak Ibu? Kalau awak ambil dari jam 8 sampai jam 5 berarti 9 jam lah, lebih kurang. 8, 9, 10 sebalik, 2 balik, 1, 2, 3 sampai 5. 9 jam. Itulah rentang pelaksanaan qiyamul lail itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tahajud. Tahajudnya kapan? Tahajudnya kapan? Maka kita rujuklah kemudian firman Allah surah Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? Wa minal laili, dan sebagian al-lail. Dan dari sebagian al-lail itu, sebagian yang mana? Secara umum Allah sebutkan.
Mungkin sebagian yang pertama, mungkin sebagian yang kedua. Mungkin sebagian. Jadi malam itu kita bagi dua, yang 9 jam itu berarti tengah-tengahnya setengah satu. Nah, maka kalau kita lihat Al-Qur'annya, wa minal laili fatahajjad bihi, di sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud. Sebagian yang mana? Sebagian yang pertama atau sebagian yang kedua? Sebagian yang kedua ya Pak? Sebagian yang kedua. Kita akan lihat nanti. Kata Allah, nafilatan lak, fatahajjad bihi, hendaklah kamu bertahajud. Itu ayat yang pertama yang menyuruh kita bertahajud. Lalu kemudian kita rujuk lagi surah Al-Muzammil. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari itu. Al-lail bahasanya, bangunlah di malam hari itu, illa qalila, walaupun hanya sebentar, tapi tetap kita dituntut untuk bangun. Nah, kapan bangunnya? Dijelaskan di ayat yang ketiganya, nisfahu, di separuhnya. Nisfahu berarti nisful lail. Nisful lail tadi jam berapa Bapak Ibu? Jam setengah satu. Berarti jam setengah satu itu patokan utamanya dulu. Nah, apakah mesti jam setengah satu? Ternyata tidak. Nisfahu awin kus, atau kurang dari setengah satu. Berarti kita tahajud boleh kurang dari setengah satu. Itu dia. Kurang dari setengah satu, berarti tahajud itu boleh kurang dari setengah satu. Auzid alaihi, atau lebih dari setengah satu. Jadi tahajud boleh kurang setengah satu, boleh lebih dari setengah satu. Awak tahajudnya jam berapa Pak Ibu? Jam 3 ya Pak? Jam 2 atau jam 3? Kita nanti akan lihat jauful lailnya Bapak Ibu. Oke, nah kita lanjut dulu. Jadi, nah sekarang itu kan waktu tahajud. Waktu tahajud jam setengah satu kurang atau lebih, kurang atau lewat. Nah sekarang kita akan rujuk Nabi. Nabi kapan beliau bertahajud? Nabi tahajudnya kapan Bapak Ibu? Menjelang subuh ya Pak. Nabi tahajudnya berapa jam? Nabi tahajudnya berapa jam Bapak Ibu? Nabi tahajudnya itu rata-rata 4 jam. Nabi tahajudnya rata-rata 4 jam. 11 rakaat 4 jam. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kapan dan bagaimana tahajud Nabi itu, keseharian Nabi itu, nanti Bapak Ibu bisa rujuk kitab Al-Yaumun Nabawi yang ditulis oleh Imam At-Tuwairi. Al-Yaumun Nabawi judulnya. Pakai bahasa Arab juga sih. Al-Yaumun Nabawi yang ditulis oleh Imam At-Tuwairi. Ternyata di situ Bapak Ibu diungkaplah kemudian bahwa Nabi tahajud itu dimulai 1/3. Kan malam itu nanti bukan hanya dibagi 2, tapi juga dibagi 3. Iya dibagi 3 Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya al-lail itu dibagi 3, 8 berarti 9, 10 sabaleh. Sampai jam sabaleh itu 1/3 pertama. 2 baleh 1 duo sampai jam 2 1/3 kedua. 3 sampai 5 sampai jam 5 itu 1/3 ketiga. Kita tahajudnya di mana? 1/3 pertama, kedua atau ketiga? Ketiga ya Pak. Sepakat? Sepakat ya? Masya Allah. Kita lihat kitab Al-Yaumun Nabawi. Ternyata di situ diungkap bahwa Nabi memulai tahajud di 1/3 malam kedua. Nabi memulai tahajud di 1/3 malam kedua. Kalau 1/3 malam kedua, jam berapa mulainya tadi? Jam sabaleh. Berarti Nabi rata-rata tahajud mulai jam sabaleh. Kalau Bapak Ibu, kalau mulai jam sabaleh, lalu kemudian tahajud Nabi itu rata-rata 4 jam, maka hitung. 2 baleh, 1, 2, 3. Berarti Nabi akan selesai tahajudnya di jam 3. Aktivitas tahajud qiyamul lail beliau akan selesai jam 3. Itu sabaleh rakaat tuh Bapak Ibu, sabaleh rakaat ampe jam.